Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Xiaohui cara membagongkan meminum cairan ramuan harta langka, di bawah tatapan terkejut terheran-heran kelompok susu, ia membuat monyet kocak itu pun pada akhirnya tepar. Pasca Xiaohui meminum cairan ramuan harta langka itu, kemarahan yang membara pun segera ditunjukkan ular mistik hitam dan burung raksasa Phoenix, membuat kedua binatang kuno itu pun tiba-tiba memunculkan raungan kerasnya, sebelum kemudian keduanya pun tanpa basa-basi melesat cepat kilat ke arah Xiaohui, berniat untuk menghabisinya, yang kali ini masih dalam kondisi tepar. Tetapi tanpa diduga, ketika Xiaohui dipastikan 100% akan mokat di bawah serangan combo ganas kedua binatang kuno itu, secara heroik Xiaopan pun cepat kilat melesat ke TKP-nya, mengulurkan tangannya dan mengangkat tubuhnya untuk kemudian terbang sekuat tenaga membawanya pergi. Melihat ini, ular mistik hitam pun tampak tidak menunjukkan niatan untuk melakukan kejar-kejaran dengan Xiaopan, mengingat kecepatan pemuda tampan itu seedan jurik, dan cairan ramuan harta langka yang sedari awal ditargetkannya sudah musnah, ditambah lagi dengan banyaknya musuh di sekitarnya, yang kemungkinan jika ia kali ini terus bertindak barbar, itu akan mengancam nyawanya, membuatnya pun memilih jalan terbaik untuk mundur, dengan pada akhirnya sosoknya pun melesat pergi menghilang ke dalam kabut. Namun lain halnya dengan burung Phoenix kuno, beliau pun tidak menunjukkan niatan menyerah seperti halnya ular mistik hitam, dengan terus mengepakkan sayap emasnya untuk cepat kilat mengejar Xiaopan, menyebabkan Xiaopan pun yang melihatnya spontan memunculkan kepanikan di raut wajahnya saat ia hanya bisa memunculkan mode licinnya dengan tanpa henti sekuat tenaga terus-menerus menghindari kejaran dari burung Phoenix kuno yang mencoba untuk menanduknya. Tetapi setelah cukup lama Xiaopan menunjukkan mode kaburnya ini, ia pun tiba-tiba melihat sebuah perangkap segel cahaya merah di hamparan bunga di bawahnya, yang membuatnya pun spontan terkejut terheran-heran mengetahui perangkap segel itu ternyata milik sekte raja hantunya yang dibuat langsung oleh Qinglong dan Yuji, sehingga menyebabkannya pun bertanya-tanya mengenai kapankah kedua orang itu datang dan mengapakah sekte iblisnya tidak menginfokan mengenai hal ini padanya sebelumnya. Namun di bawah keheranannya ini, Xiaopan pun memilih untuk membuangnya saat ia memunculkan ide cerdik untuk menjebak burung Phoenix kuno itu ke dalam perangkap segel yang dibuat oleh Qinglong dan Yuji. Dengan segera ia pun melesat secepat kilat ke arah TKP perangkap segel, diikuti juga dengan burung Phoenix kuno di belakangnya, yang ketika pada saat yang sama, burung Phoenix kuno itu terbang di tengah TKP perangkap segel. Tanpa diduga fenomena aneh pun tiba-tiba terjadi saat burung kuno itu terjebak oleh sekumpulan cahaya merah yang tiba-tiba muncul dari perangkap segel untuk secara brutal menjerat tubuhnya, diikuti dengan kemunculan sebuah kuali merah kuno yang secara mengejutkan dimunculkan oleh Raja Hantu yang tiba-tiba muncul seperti jurik di atasnya, sembari mengkomatkan serangkaian mantra misterius di mulutnya, dibantu Qinglong dan Yuji yang terus mengendalikan kumpulan energi di perangkap segel. Dengan setelah mantra misterius itu berhasil diucapkan Raja Hantu, desakan kekuatan dewa misterius kuali merah kuno pun tanpa diduga tiba-tiba muncul saat kekuatan itu pun pada akhirnya menyegel burung Phoenix kuno di dalamnya. Dan setelah kelompok Raja Hantu menyegel burung Phoenix kuno, kelompok Soeke pun yang sebelumnya terus secara fokus mengamati di kejauhan ritual penyegelan itu perlahan turun ke TKP penyegelan dengan pandangan waspada mereka menatap ke arah kelompok Raja Hantu di depannya. Tetapi demikian, meskipun pikiran ambigu akan sosok Raja Hantu ini mulai dirasakan kelompok Soeke, Raja Hantu pun tampaknya tidak memiliki tanda-tanda niatan untuk menyerang, melainkan beliau hanya menatap mereka dengan senyum menawannya, sebelum kemudian berbalik pergi meninggalkan mereka, dan juga Xiaopan tanpa mengucapkan sebiji kata pun, diikuti dengan Qinglong dan Yuji yang segera mengikuti di belakang. Bersama setelah kepergian kelompok Raja Hantu, Xiaopan pun perlahan berbalik untuk menghadap kelompok Soeke dengan tatapan dinginnya, menyebabkan bisu pasi yang pun yang melihatnya perlahan melangkah maju ke arahnya sembari memanggil nama aslinya Zhang Xiaopan. Tetapi di sini Xiaopan pun yang mendengarnya dengan dingin menyuruh bisu pas yang untuk tidak menyebutkan nama sad boy-nya itu lagi, sebab kali ini ia sudah dipanggil dengan sebutan Ghostly, menyebabkan bisu pas yang pun yang mendengarnya spontan menghentikan langkah kakinya di balik tatapan herannya menatap Xiaopan, sebelum kemudian Jingyu yang ada di belakangnya pun spontan bereaksi dengan mencoba menyadarkan Xiaopan dari paksi aliran iblis yang saat ini telah menjebaknya, sebab ia tahu besti masa kecilnya itu masih menyimpan sisi kebaikan di dalam jati dirinya. Oleh sebab itu ia pun mengajak Xiaopan untuk login kembali ke paksi aliran kebenaran saat ia yakin selama bestinya itu mau mengikuti jalan ninjanya ini, kemungkinan leluhur Dao Xuan akan secara senang hati menerimanya kembali ke sekte Qingyun. Mendengar ini Xiaopan pun hanya menunjukkan mode diamnya, sebelum kemudian ia menatap Jingyu menggunakan tatapan dinginnya sembari mengungkapkan penolakan atas ajakannya itu, sebab ia merasa paksi aliran kebenaran memiliki sifat tak berperasaan melebihi iblis, memperlakukan semua makhluk hidup layaknya seperti seorang anjing, sama seperti yang pernah dialaminya dahulu.
Oleh sebab itu ia pun menyuruh Jingyu untuk tidak terus lagi mengajaknya login ke paksi aliran kebenaran, dikarenakan ia tidak sedikit pun memiliki niatan untuk kembali ke sana sebab ia sudah terlalu nyaman berada di jalan paksi aliran iblis. Sontak saja mendengar ungkapan barbar dari Xiaopan yang menunjukkan penolakan atas ajakannya, Jingyu pun spontan memunculkan kemarahan yang membara di raut wajahnya saat ia perlahan melangkah maju ke arah Xiaopan, berniat untuk memberikan tumbukan manja ke arah wajahnya sebagai tindakan barbar yang ditunjukkannya untuk menyadarkannya. Tetapi baru saja Jingyu melangkah maju dan hendak berjalan ke TKP Xiaopan, biksu Pasiang pun tiba-tiba menghentikannya sembari menyuruhnya untuk tidak mengkanjutkan tindakannya itu sebab ia merasa Xiaopan telah tenggelam jauh ke dalam lingkaran kejahatan yang jikalau ia tetap bersikeras untuk menyadarkannya, itu dipastikan akan berdampak sangat buruk padanya. Menyebabkan Jingyu pun hanya bisa mengikuti saran dari biksu Pasiang itu, yang membuatnya pun hanya bisa memilih untuk melangkah mundur dan memendam amarahnya itu jauh di dalam lubuk hatinya, sembari tatapannya melihat ke arah Xiaopan lagi, sehingga menyebabkannya pun spontan teringat dejavu masa-masa bocil polos mereka dahulu yang bersenang-senang secara bersama. Biksu Pasiang pun kemudian memandang ke arah Xiaopan sebelum kemudian merasa harta langka yang mereka cari-cari sebelumnya tak didapat. Malah sebaliknya harta langka itu secara membagongkan diminum oleh Xiao Hui si monyet kocak Xiaopan. Ia pun bilang pada Xiaopan mengenai mereka yang akan berpisah di sini. Menyebabkan Xiaopan pun yang mendengarnya hanya bisa menunjukkan raut wajah dinginnya dengan tatapan yang melirik ke arah kelompok Biksu Pasiang, termasuk memfokuskan tatapannya pada Sueki si calon gebetannya. Saat setelah cukup lama menatap manja Sueki, ia pun kemudian memilih untuk memalingkan mukanya dengan pada akhirnya memutuskan untuk pergi. Tapi tanpa diduga, baru saja Xiaopan melangkahkan kakinya, sesosok manusia pun secara mengejutkan tiba-tiba menarik tangannya dari belakang. Saat ketika Xiaopan berbalik untuk melihat, ia pun menemukan sosok yang menariknya itu ternyata tak lain dan tak bukan adalah Susu. Setelah Susu menunjukkan tindakan barbar kepada Xiaopan, kelompok Biksu Pasiang yang melihatnya pun spontan terkejut terheran-heran dengan tidak menyangka atas tindakan berani yang dilakukan pemuda kocak itu terhadap Xiaopan. Pasca menarik tangan Xiaopan dan mendekatinya, Susu pun segera memandangi wajah tampan pemuda pelangak pelongo yang pernah ditemuinya dahulu itu, sebelum kemudian ia tiba-tiba memunculkan tawa kocaknya sembari menunjukkan kepedean tingkat tingginya mengenai Xiaopan yang kali ini kemungkinan tidak akan memokatkannya. Saat Xiaopan pun yang melihat tingkah kocak yang ditunjukkan Susu itu, hanya menatapnya dan memandang senyum menawannya. Menemukan pria kocak itu sepertinya sama sekali tidak mengalami perubahan pada sifat periangnya sejak mereka pertama kali bertemu di Bukit Qingyun Puncak Tongtian, sebelum kemudian ia menanyakan padanya dengan suara rendahnya mengenai ada apakah gerangan. Saat Susu pun bilang bahwa ia masih memperlakukannya sebagai besti selamanya, walaupun ia kali ini nyatanya sudah login ke dalam paksi aliran iblis dengan segala pertekatan iblis durjana yang dimilikinya. Sebelum kemudian pandangannya melirik ke arah bau Xiaopan dan memintanya untuk mengizinkannya kali ini saja memeluk Xiao Hui si monyet kocaknya yang dijulukinya monyet bermata tiga. Mendengar ini Xiaopan pun terbelalak keheranan dengan tidak menyangka atas permintaan agak lain dari Susu itu yang membuatnya pun spontan teringat dejavu awal pertama kali dirinya memperkenalkan Xiao Hui padanya waktu itu, sehingga menyebabkannya kali ini pun tenggelam dalam situasi diam. Hal ini pun lantas menyebabkan Susu yang melihat Xiaopan tak merespon sedikit pun permintaannya itu dan malah hanya menunjukkan mode diamnya, hanya bisa menatapnya menggunakan raut wajah girangnya dengan kemudian tatapannya melesat ke arah Xiao Hui yang kali ini sedang duduk santuy di bau Xiaopan sebelum kemudian memanggil-manggil namanya sembari menanyakan padanya mengenai dirinya yang apakah kali ini masih mengenalinya. Saat Xiao Hui pun yang mendengarnya hanya menunjukkan mode terduduk malas di bau Xiaopan dengan wajah memerahnya tampak seperti seorang yang sedang mabuk berat, dikarenakan hal ini ternyata disebabkan oleh efek cairan ramuan harta langka yang diminumnya sebelumnya. Tetapi di balik rasa teler yang dialaminya ini, Xiao Hui pun mencoba memaksa membuka kedua matanya dengan tatapannya melirik ke arah Susu sembari memunculkan suara ala-ala monyetnya yang ditujukannya untuk menyapanya sebelum kemudian memasuki lagi ke dalam mode turunnya. Menyebabkan Susu pun yang melihatnya menunjukkan kegirangannya yang membuatnya pun spontan mengulurkan tangannya untuk mencoba menyentuhnya. Tapi demikian tindakan dari Susu itu pun sontak dihentikan Xiaopan yang kali ini tiba-tiba terbangun dari mode diamnya sebelumnya dengan kemudian menyuruhnya untuk melupakan semua hal itu dan spontan melontarkan janjinya padanya jika nantinya mereka bertemu lagi di masa depan, ia akan memenuhi semua keinginan yang diucapkannya itu.
Ia pun juga masih menunjukkan sedikit permusuhan kepada Susu dengan mengingatkannya untuk menyerangnya saja. Jikalau nanti mereka dipertemukan dalam perbuah kehantaman besar-besaran antara faksi aliran kebenaran dan iblis di masa depan. Tetapi demikian, walaupun perbedaan jalan ninja mereka saat ini masing-masing berbeda, dengan engkau masih menjadi musuh bebuyutanku, ia pun masih tetap menganggapnya sebagai bestinya. Mendengar ini, kegirangan pun segera melonjak di raut wajah Susu. Dengan tidak menyangka Xiaopan masih menganggapnya sebagai teman, membuatnya pun dengan semangat spontan mengulurkan tangannya dan hendak memberikan tepukan keras di bahunya. Tetapi demikian ia pun memilih untuk mengurungkan niatnya itu, dikarenakan ia merasa tak enak dengan identitas iblis yang dimiliki Xiaopan. Sebelum kemudian ia mengambil sesuatu benda dari dalam bajunya, yang ternyata merupakan sebuah buku bersampul biru usang. Menyebabkan Xiaopan pun yang melihatnya spontan menunjukkan keheranannya, menemukan buku itu tampak sangat dikenalinya. Tetapi untuk saat ini, ia pun tidak bisa mengingat di mana ia pernah melihatnya sebelumnya. Susu pun kemudian perlahan mendorong buku biru itu ke tangan Xiaopan, sembari memunculkan bisik-bisik manjanya padanya. Ia mengatakan bahwa buku biru itu merupakan hadiah kecil pemberiannya selama 10 tahun tak berjumpa. Menyebabkan Xiaopan pun yang melihatnya segera memandang raut wajah Susu dengan tatapan paniknya. Sebelum kemudian ia mencoba melihat buku pemberiannya itu dan secara santai mencoba membukanya. Dengan alangkah terkejutnya ia, di bawah rasa tremor yang dialami di tubuhnya, menemukan buku biru itu berisikan berbagai gambar membagongkan layaknya buku Ica-Ica taktik milik Mamang Jiraya, sehingga membuatnya pun dengan cepat spontan menutup buku itu sembari melesatkan tatapan paniknya ke arah Xiaopan. Melihat ini, Susu pun berbalik menatapnya menggunakan raut wajah kocaknya dengan mengingatkannya untuk tidak mengungkap secara terang-terangan mengenai buku itu di hadapan kelompok Sueki, sebab hal itu kemungkinan akan menjadi masalah besar bagi mereka berdua. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Jet Dynasty Season 2 episode 36 yang baru tayang Sabtu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.